Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam sesi coaching pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Saya senang sekali bisa menjadi fasilitator dalam perjalanan kita untuk mengeksplorasi rasa syukur atau gratitude, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat sederhana tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Reva Zulpiana, saya mahasiswa psikologi UHAMKA, dan hari ini kita akan bekerja sama untuk membangun kebiasaan gratitude yang lebih bermakna. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kesibukan kalian. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Silahkan. Perkenalkan nama saya Lia Aulia. Usia saya 21 tahun. Kesibukan saya sekarang bekerja. Oke, baik. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ripal, kesibukan mahasiswa akhir. oke. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Rina, umur saya 20 tahun. Kesibukan saya mahasiswi. oke, baik. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman. Iya, boleh. Jadi, tujuan sesi kita pada hari ini adalah untuk membantu kita memahami apa itu gratitude, bagaimana manfaatnya bagi kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian semua, yang mana tujuannya untuk mengetahui bahwa bagaimana sih kondisi awal kalian terkait rasa syukur ini. Jadi pertanyaan pertama adalah dari skala 1 sampai 10, seberapa sering sih kalian merasa bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi di hidup kalian? Mungkin urutannya bisa kayak perkenalan tadi ya, dari Lia dulu, terus ke Rival dan ke Rina. Oh iya, kalau saya eh, skalanya mungkin di nomor 7. Oke, kalau boleh tahu kenapa? Karena kadang saya juga sering bersyukur, tapi kadang saya lupa gitu, Kak. Oke. Ya, Selanjutnya ke Rival. Mungkin kalau saya dari 4 atau 5, Kalau boleh tahu kenapa? karena saya sering sibuk, jarang banget mikirin hal-hal yang patut disyukuri. Oke. Selanjutnya Rina. Kalau saya mungkin sekitar skala 6. Oke, kalau boleh tahu kenapa? Kadang aku sadar untuk bersyukur, tapi juga sering kali aku lupa, terutama Oke. kalau lagi sibuk atau stres ya, Kak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih arti rasa syukur menurut kalian? menurut saya arti bersyukur itu kita bisa menghargai hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita. Oke, baik. Rival, gimana Rival? Menurut saya bersyukur itu mengingatkan dan menghargai apa yang sudah kucapai atau diterima, tanpa fokus sama kekurangan. Oke, kalau Rina gimana? Bersyukur itu menurut saya, bersyukur itu menerima apa yang sudah saya punya, baik itu hal besar atau kecil. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas sharingnya. Sekarang kita lanjut bahas mengenai gratitude. Nah, jadi gratitude gratitude atau rasa syukur adalah sikap atau perasaan positif yang muncul ketika seseorang menghargai apa yang dimiliki atau dialami, baik itu dari hal-hal besar maupun kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam psikologi sendiri, gratitude seringkali didefinisikan sebagai pengakuan terhadap kebaikan yang diterima dari orang lain, lingkungan, atau bahkan diri sendiri. Nah, ini dia selanjutnya gratitude. Uh, Menurut
Emmons dan McCall, yang mana menjelaskan bahwa gratitude adalah kemampuan untuk mengenali bahwa seseorang telah menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apa sih maksudnya? Jadi ini adalah kemampuan di mana seseorang mampu menyadari bahwa ada loh hal positif yang telah ia terima dalam hidupnya. Bisa berupa pengalaman baik, bantuan dari orang lain, atau bahkan hal kecil kayak oh hari ini udaranya segar atau cuaca hari ini cerah. Selanjutnya adalah menghargai keberadaan sumber eksternal yang memberikan manfaat tersebut. Nah, apa maksudnya? Jadi tadi tuh setelah kita menyadari manfaat yang telah kita terima, selanjutnya adalah mengakui. Mengakui di sini bahwa manfaat ini tidak semata-mata berasal dari diri sendiri. Ini melibatkan pengakuan terhadap sumber eksternal. Misalnya apa? Misalnya kayak Tuhan, alam, orang lain, keluarga, teman, atau siapapun. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misal, kalian hari ini mau berangkat ke kampus atau kalian hari ini mau berangkat kerja dan cuacanya tuh nggak mendung tapi nggak terlalu terik juga gitu. Nah, di situ kalian berterima kasih kayak, ya Allah terima kasih hari ini cuacanya bagus jadi saya bisa ke kampus atau jadi saya bisa berangkat kerja dengan nyaman, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada manfaat gratitude. Ada dua, dia terhadap kesehatan mental dan terhadap kesehatan fisik. Di kesehatan mental ini dapat meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Selanjutnya terhadap kesehatan fisik, gratitude ini dapat meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko penyakit kronis. Selanjutnya adalah ini contoh. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Emmons dan McCall. Mereka melakukan eksperimen di mana pesertanya ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ini kelompok yang menuliskan hal-hal yang mereka syukuri. Di kelompok kedua ada mereka menuliskan hal-hal negatif yang mereka alami, dan di kelompok ketiga mereka menuliskan hal-hal netral. Hasilnya gimana? Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok pertama yang menulis hal-hal yang mereka syukuri ini merasa lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih optimis dibandingkan kelompok lainnya. Oke, sekarang saya ingin kalian meluangkan waktu sebentar, mungkin 1 menit ya, untuk menuliskan jurnal syukur, dimana kalian bisa menuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Halnya tuh nggak perlu yang besar, misalnya kayak hari ini saya sarapan menunya enak banget, atau malam ini saya makan makanan favorit saya, kayak gitu ya. Mungkin dipersilahkan 1 menit bisa menuliskan jurnal syukurnya ya. Oke teman-teman, waktunya udah habis, sudah 1 menit. Apakah ada yang mau berbagi apa yang kalian tuliskan? Jadi menuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Rina dulu. Pertama, yang saya syukuri hari ini, saya bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kedua, tadi siang saya makan bareng teman saya, jadi hari saya jadi lebih ceria. Yang ketiga, yang saya syukuri adalah cuaca hari ini sangat cerah, jadi saya bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, mungkin selanjutnya boleh di-share Rival gimana? Saya bersyukur bisa dapat ide untuk revisi skripsi setelah diskusi sama dosen pembimbing yang pertama. Yang kedua bisa makan bareng sama teman kampus. Terus yang ketiga listrik di kosan nggak mati padahal hujan deras tadi sore. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh dari Lia. Kalau saya yang pertama, saya bersyukur karena bisa pulang kerja dengan waktu yang tepat. Terus yang kedua, saya bisa makan enak hari ini. Terus yang ketiga, saya bisa melihat pemandangan atau jalan raya yang sangat membuat saya merasa bersyukur.
Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau berbagi. Selanjutnya, aku mau nanya, gimana perasaan kalian saat menuliskannya, saat menulis hal tadi? Mungkin bisa diwakilkan saja oleh siapa yang mau, mungkin? Saya aja Kak, Oh iya, boleh. Silahkan. setelah saya menulis tiga alasan dari rasa syukur itu, saya merasa lebih tenang. Terus saya juga bisa lebih banyak dan lebih mencoba untuk nyadar gitu loh, kalau ya memang kita tuh harus lebih banyak bersyukur gitu kan. Jadi kalau misalnya saya melihat ke belakang dan melihat di sekitar, di sekitar kan pasti ada yang lebih susah ya ujiannya, pasti ada yang lebih menderita mungkin capek atau apa. Jadi saya merasa lebih banyak bersyukur aja gitu. Terima kasih ya teman-teman karena sudah mau berbagi hal yang disyukuri hari ini. Oke, selanjutnya adalah untuk tugas kalian. Saya ingin kalian membuat jurnal syukur setiap hari selama 1 minggu ke depan ya. Setiap malam kalian bisa tuliskan 3 hal yang kalian syukuri di hari itu. Dan kita akan mendiskusikannya di sesi berikutnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Nggak Mungkin ada ada Kak? ada atau gimana? Dari aku nggak ada. Oke, nggak ada ya. Ya, Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin tahu pengalaman kalian selama coaching ini. Apa sih hal utama yang kalian pelajari dari coaching kali ini? Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu? Ada yang ingin mengajukan diri? saya belajar kalau rasa syukur itu nggak datang dengan sendirinya. Kita harus membiasakan diri untuk menyadarinya. Saya juga mau coba bikin jurnal syukur biar lebih konsisten gitu dalam menghargai hal-hal baik dalam hidup. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Rina gimana? Bikin aku sadar bahwa bersyukur itu perlu dilatih. Jadi tahu kalau hal-hal kecil dalam hidup, seperti contohnya ngobrol sama teman atau menikmati secangkir kopi, sebenarnya itu bisa bikin hati lebih bahagia kalau aku mau memperhatikannya. Baik, terima kasih teman-teman udah mau sharing. Jadi hari ini kita belajar bahwa rasa syukur bukan hanya tentang hal besar, tetapi juga tentang menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, dengan melatih gratitude, kita bisa melihat hidup dengan cara yang lebih positif. Uh, Terima kasih atas partisipasi kalian teman-teman semua. Saya sangat menghargai keterbukaan dan semangat kalian pada hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas jurnal syukurnya. Kita akan bertemu lagi untuk membahas pengalaman tersebut di sesi berikutnya. Ya, Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi. Semoga teman-teman merasa lebih tenang dan bahagia hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. iya Iya, Kak.